Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri orang ketiga yang benar-benar ingin serius dengan mantan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk merebut mantan kembali ketika mantan juga ingin serius dengan dia? Nah, kita sering sekali membahas umumnya orang ketiga itu cuma mau main-main saja, having fun, ya, dengan mantan. Begitu dia puas memanfaatkan mantan, maka dia akan mengkhianati mantan. Tetapi walaupun jumlah prosentasenya sangat kecil begitu, mungkin kalau ada 1 juta orang ketiga, mungkin cuma 1 orang yang pengen betul-betul serius, ya. Itu untuk menggambarkan saja betapa kecilnya jumlah orang ketiga yang betul-betul ingin serius ketika dia merebut mantan dari kita. Tanda-tanda atau ciri-ciri orang ketiga yang cuman mau having fun dan memanfaatkan mantan sudah sering kita bahas. Nah, sekarang ciri-ciri atau tanda-tanda orang ketiga yang betul-betul mau serius dengan mantan ada 3. Yang pertama, ya, orang ketiga ini juga berkorban untuk bisa mendapatkan mantan. Berkorbannya pasangan, ya. Seperti halnya mantan mengorbankan kita, mengkhianati kita demi agar bisa bersama orang ketiga. Orang ketiga pun melakukan hal yang sama. Dia punya pasangan pada saat ini, mungkin sudah jadi suami, sudah jadi istrinya, dia ceraikan agar dia bisa single dan bisa bersama dengan mantan, ya. Nah, jadi itu menunjukkan betapa seriusnya dia, betapa cintanya dia, dan betapa besarnya keinginan dia untuk bisa hidup bersama dengan mantan, ya. Mestinya kan mantan juga akan bilang kepada dia ketika orang ketiga ini sudah punya pasangan, ya. Saya tidak mau kalau kamu masih punya pasangan, saya pengen menjadi satu-satunya pasanganmu. Saya tidak mau cuman menjadi istri simpanan atau menjadi suami simpanan, ya. Ada enggak ya kalau suami simpanan? Kalau istri simpanan ada, ya, mungkin, ya. Tapi suami simpanan mungkin ada juga, ya. Misal ada tuh teman saya, ya. Mereka menikah secara siri, ya. Menikah secara siri. Sebenarnya mau saya tulis tuh novelnya, tapi 2020 sudah ngobrol-ngobrol tuh dengan penerbit, ya. Tapi ternyata pandemi itu, ya, tentang suami simpanan. Jadi, ya, kisahnya itu dari kisah sahabat saya. Jadi, si laki-laki ini menikah siri dengan seorang wanita. Wanitanya janda, ya. Sedang pendidikan lanjut. Orang tuanya tidak setuju tuh. Sudah dicobalah untuk dipresentasikan kepada orang tuanya dan orang tuanya menolak habis-habisan. Ya, si laki-laki ini sangat mencintai, maka dia, ya, pokoknya meminta, ya, untuk bisa menikah. Ya, akhirnya si wanita itu entah cinta, entah terpaksa, entah, ya, lumayan lah ada teman dulu pada saat ini kan, sambil menjalani pendidikan daripada sendirian dia terima. Mereka menikah secara siri. Nah, tapi si laki-laki ini jadi suami simpanan. Kepada keluarganya dia cerita, ya. Tidak ada yang dia tutupi, tidak ada yang dia rahasiakan. Keluarganya tahu semua kalau si wanita ini istri dia. Tapi si wanita ini merahasiakan si laki-laki ini dari keluarganya, ya. Si laki-laki ini tidak boleh posting foto mereka berdua di
media sosial si laki-laki ya. Pokoknya AA tunggu sampai adik selesai kuliah ya. Nggak taunya belum selesai kuliahnya, menjelang selesai itu si istrinya sudah berpaling kepada calon pilihan orang tuanya begitu. Nah, jadi selama itu dia jadi suami simpanan tuh ya. Jadi misal si wanita ini kan tinggal di kota yang berbeda dengan orang tuanya ya. Kotanya berbeda karena sedang pendidikan lanjut. Jadi ketika dia mau ke rumahnya si wanita ini ya, karena dirahasiakan, ini suami, tapi dirahasiakan. Itu kalau mau masuk ke rumah itu harus sembunyi-sembunyi ya. Harus kalau naik mobil itu harus ya sembunyi di bagasi misal begitu tuh agar bisa masuk ke halaman rumah ya. Karena juga dia rahasiakan dari tetangganya dan seterusnya tadi. Ya, jadi ada ya, suami simpanan juga ada. Nah, jadi mestinya mantan akan bilang, saya tidak mau kalau cuma jadi istri simpanan atau menjadi suami simpanan ya. Saya maunya menjadi satu-satunya pasanganmu. Kalau kamu mencintai saya, maka ceraikan, putuskan pasanganmu. Dan itu dilakukan tuh oleh orang ketiga. Jadi orang ketiga juga berkorban ya untuk bisa memiliki mantan seperti halnya mantan tega mengorbankan cinta kita, kesetiaan kita selama ini ya. Nah, jadi itu yang pertama, ciri-cirinya. Yang kedua ya, orang ketiga ini kalau biasanya kan cuman having fun, bersenang-senang. Tapi ini tidak. Ya, dia berikan semua yang mantan inginkan. Apa yang mantan inginkan? Pengen punya rumah bagus, dia belikan. Pengen punya mobil yang harganya di atas 1 miliar, dia belikan. Pengen jalan-jalan ke Eropa, perhiasan macam apa saja, semua dia belikan. Ya, jadi dia betul-betul habis-habisan lah untuk bisa memenangkan hati mantan ya. Jadi wajar kalau mantan menginginkan dia kan. Siapa yang jadi tidak tambah cinta kalau semua yang dia inginkan kemudian diberikan ya. Nah, ini semua mantan bisa dapatkan. Jadi wajar kalau mantan memilih dia dan menjadi tambah cinta kepada orang ketiga. Jadi cirinya yang kedua, orang ketiga memberikan segala yang mantan inginkan. Bahkan sesuatu yang kita kepikiran saja tidak ya. Membayangkan belum berani. Misal mantan pernah minta, AA tolong dibelikan rumah. Aduh, ngutang kemana nih? Nah, kita membayangkannya aja belum berani dan orang ketiga sudah berikan itu untuk mantan. Nah, cirinya yang ketiga nih, yang mungkin kita rasakan ya. Tapi sebelum kita bahas cirinya yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, cirinya yang ketiga. Ini yang mungkin kita rasakan, orang ketiga overprotective terhadap mantan ya. Jangan sampai mantan ketemu dengan kita, jangan sampai mantan berhubungan dengan kita, berkomunikasi, telepon-teleponan, jangan sampai. Handphone mantan saja sekarang yang pegang orang ketiga. Kalau kita telepon yang ngangkat orang ketiga. Ya, mau chatting yang baca orang ketiga, yang menjawab chattingnya adalah orang ketiga. Jadi dia sangat overprotective terhadap mantan. Kemana saja. Tidak boleh pergi sendirian, harus ditemani. Karena dia khawatir kalau dia pergi sendirian, mantan pergi sendirian, orang ketiga khawatir takutnya mantan mau ketemu dengan kita. Atau bahkan tidak sengaja ketemu dengan kita, maka kemanapun mantan pergi, selalu ada orang ketiga. Overprotective. Nah, jadi itu 3 ciri-cirinya. Dan mantan pun lebih memilih orang ketiga. Sekarang apa yang bisa kita lakukan ketika kita ingin merebut mantan
kembali. Nah, artinya upaya zahiriah kita sudah tertutup semua. Ya, orang ketiga sudah menguasai mantan seutuhnya. Tapi jangan lupa dengan kekuatan doa kita. Ya, doa kita yang sudah dikhianati mantan itu adalah doa yang terkabul. Ya, doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang terkabul. Dakwatul mazlumi mustajabah wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang terkabul. Ya, nah, dan jangan lupa bahwa yang sangat menentukan takdir berjodoh atau tidaknya seseorang, ya, itu adalah kekuatan doanya. Sekarang kita berusaha dengan doa-doa kita, ya. Karena apa? Karena doa, bahkan takdir yang sudah digariskan pun itu bisa berubah selama kita masih mau berdoa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Nah, karena itu terus berdoa jika kita menginginkan mantan kembali kepada kita. Ketika doa kita terkabul, Allah kabulkan doa kita agar kita berjodoh dengan mantan selamanya. Akan ada saja jalan mantan berpisah dengan orang ketiga untuk kembali kepada kita. Itu ya. Kekuatan doa itu kan kalau kita berdoa agar mantan berjodoh dengan kita. Mantan ini biarpun orang ketiga habis-habisan, bisa saja mereka berpisah. Tapi apakah mereka berpisah mantan untuk kembali kepada kita atau tidak? Kan belum tentu. Nah, tetapi dengan kita berdoa, kita minta kepada Allah agar mantan berjodoh dengan kita. Akan ada jalan. Orang ketiga dan mantan berpisah untuk mantan kembali kepada kita selamanya. Jika kita berdoa agar mantan menjadi jodoh kita selamanya dunia akhirat. Terus berdoa. Berdoa dengan sabar. Berdoa dengan tekun. Ya. Demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.